Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, seorang praktisi dunia jurnalistik, seorang praktisi dunia media massa yang sekarang sudah berubah juga eranya menjadi media massa yang bentuknya adalah digital. Hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama PT Indonesia Digital Post, Bapak Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kami sangat gembira hari ini kedatangan Pak Syarif ke podcast kami, alhamdulillah, untuk kita membahas tentang perkembangan sekaligus tantangan dunia pers. Pada hari ini, baik dari era media massa cetak sampai di era media massa yang sudah berbentuk digital. Sebelumnya mungkin kita ingin tahu dulu background Pak Syarif ini. Lahir 9 Mei tahun 79, alhamdulillah. Kemudian menyelesaikan di Budi Luhur, lalu masuk ke dunia jurnalisme sampai sekarang menjadi Direktur Utama PT Indopos. Monggo silakan diceritakan seperti apa masa-masa kecil sampai pencapaian hari ini. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Lutfi yang telah mengundang kami di acara ini. Ya mungkin bicara tentang media, saya dulu dari tahun 2003. Cukup lama juga berarti. Lama sekali. 2003 kita masuk di salah satu media besar lah. Nah di situ kita memulai karir dari berbagai macam divisi. Jadi ada dari divisi keuangan, divisi redaksi, divisi iklan, divisi pemasaran, dan jam kerjanya itu berubah-berubah. Dari masuk dulu sasaran kita selesai kuliah itu yang kita cari adalah jam kerja yang jam 8 pulang jam 5 gitu. Office hour gitu ya? Office hour kalau boleh dibilang. Enggak lama ya karena pindah-pindahnya divisi tadi. Pernah kita dapat masuk jam 9 malam pulang jam 3 subuh. Wah itu paling luar biasa. Itu lagi di divisi apa itu? Pemasaran karena percetakan. Oh, waktu itu memang masih cetak ya? Iya, dulu kan media kita concern dicetak. Nah di masa cetak itu rada aneh karena kita sempat dipertanyakan juga sama orang rumah kan. Loh ini kerja apa? Masuk jam 9 pulang jam 3 gitu kan. Dan bahkan ritmenya cukup panjang sampai kita juga dulu kan orang tua tuh masih kunci dipegang orang tua. Jadi kita pulang ketok-ketok gitu kan. Nah, subuh gitu ya? Lambat laun karena kita khawatir, karena kita mengganggu orang tua, akhirnya kita bilang, kalau gitu saya pegang kunci. Oh, ya. Nah, agar nggak mengganggu tidurnya. Nah, setelah itu kita jalanin, berubah lagi kita ke divisi personalia. Nah, masuklah secara jam operasional. Office hour lagi? Office hour. Nah nggak lama itu kita jalanin, kita pulang jam 5 disiplin, malah orang tua bilang, loh ngapain jam segini udah pulang gitu. Emangnya kenapa gitu kan. Padahal ini di Jakarta itu masih ada cukup waktu untuk mencari duit. Iya. Setelah jam 5 sore itu setelah jam 5. Jadi pandangan orang tua kita tuh jam 9 masih oke lah. Nyari duit lagi lah apa gitu kan. Nah akhirnya saya pikir menarik juga ini. Akhirnya nggak lama kita berubah lagi jadi marketing. Nah jadi marketing, nah disitulah mulai ada kasarnya tuh, oh kenapa ada istilahnya additional time lah, waktu tambahan itu. Nah yang bermanfaatnya seperti apa? Ya akhirnya ternyata banyak kita ketemu klien itu rada senggang, rada enak diobrolin itu after office hour. Oke. Nah, di situ ada meeting lanjutan. Nah, akhirnya kebiasaan kita seperti itu. Nah, nggak lama ke
sisi redaksi. Sisi redaksi kita mulai pahamin, oh ternyata isu yang akan buat besok tuh seperti ini. Oke. Terus ada lagi in-depth-nya seperti apa, misalkan kayak investigasi dalam. Iya. Nah, terus yang mengarah ke tepat sasaran tuh seperti yang jangan sampai kita orang-orang lagi bicarain maaf soal lagi yang terkini, yang tren, nah kita terlambat. Nah, itu kan persaingan media harus seperti itu. Nah, di sisi lain ada pesan orang tua tuh, dia bilang, lu kerja yang penting satu, jangan mencuri. Segede jarum benang pun nggak usah. Nah, jadi buat para penonton atau viewer, jangan pernah takut untuk dipindah-pindah bagian. Karena itu adalah bagian kesempurnaan apabila Anda akan menjadi pemimpin nantinya. Karena Anda paham semua divisi, Anda lalui permasalahannya. Nah, suatu saat, teknis gitu ya. ya, suatu saat kan posisi nggak mungkin di situ terus. Nah, jadi sudah layak, paham, ya kita menjalankan kewajiban baru sebagai pengurus. Nah, sudah nggak ada yang bisa bohong. Iya. Nah, seperti itu. Luar biasa ya, sebuah pengalaman panjang dari tahun 2003. 2003. Jadi sudah kita katakan tepat 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun melalang buana. Makanya saya katakan beliau ini adalah praktisi media massa dan mengalami masa-masa transisi antara media massa berbasis cetak Ya. dengan hari ini media massa berbasis Digital. Tapi menurut pemahaman kami bahwa entah dia media cetak, entah dia media berbasis digital, tapi ada satu nilai yang tidak berubah dari media massa itu. Itulah nilai kebenaran dan integritas gitu. Ya. Saya mungkin ingin kita masuk dari pintu itu menuju dalamnya dunia pers. Menurut Pak Syarif ini, apakah masih sama gitu? Aura, naluri, semangat, passion para pers jurnalistik ini di era cetak dulu tahun mungkin 80, 90, awal-awal 2000 dengan era generasi Z ini yang sudah digital ini, apakah masih bisa kita yakini bahwa berita-berita yang keluar ini adalah berita-berita yang benar dan terkonfirmasi gitu? Bagaimana kira-kira? Pengertian tentang berita nih. Tadi yang disebut mulai dari terbentuknya media dari awal sampai sekarang. Nah, ini kan sekarang udah ada dua pengertian. Satu disebutnya media konvensional yang memang punya badan hukum, satu lagi adalah media sosial. Nah, media sosial ini media yang asumsinya adalah cepat. Kalau media konvensional adalah tepat. Akurat gitu ya? Akurat. Jadi yang dibilang, apakah masih sama? Kalau secara konvensional masih sama. Artinya memang terkonfirmasi benar beritanya? Benar. Kita memang media konvensional itu bukan sekedar media yang menginformasikan berita. Tapi media kita atau media konvensional itu kan harus menjadi sarana pendidikan, sarana pengetahuan bagi masyarakat, dan sebagai kontrol sosial Ya, betul. bagi pemerintah pusat. Nah, itu kan semua kan keterbukaan ini kan berdasarkan media. Jadi di situ ada cover both side. Nah, kita kalau memberitakan suatu hal ya harus benar-benar konfirmasi ke apa Sumber, benar ya. Nah, itu bedanya dengan media sosial. Media sosial ya langsung aja posting. Nah, yang kita khawatirkan kalau kita bilang di skala media itu ada tatanannya masih terus kita pakai karena acuan dari Dewan Pers. Ya. Nah, itu masih ada undang-undang tentang media, tentang pers. Nah, yang kita khawatirkan adalah para klien. Klien itu kan karena beberapa media memang bergantung dengan iklan. Nah, klien yang ada sekarang ini kan sudah mulai ngebagi kuenya, dalam artian karena media sosial lagi booming, jadi sehingga
Fokus terbagi ke media sosial. Walaupun yang tadi dibilang di media konvensional ini kan QC-nya lebih jelas, lebih detail. Dan kita juga dilindungi oleh Dewan Pers. Cuman kan si klien ini kadang-kadang kita bingung. Ilmu komunikasi itu kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya tergantung sudut pandang. Nah, kalau misalkan saya teman sama Pak Haji Lutfi, ya, saya pasti membenarkan apa yang diomongin Haji Lutfi. Tapi kalau ada sisi lain yang nggak suka, pasti menyalahkan apapun yang kita buat baik. Nah, itulah ilmu komunikasi kalau boleh dibilang. Perspektifnya tergantung dari mana dilihat. Dari mana, betul. Tapi ini menarik kalau kita masuk, bolehlah kita anggap sebagai misal media massa dalam tanda kutip versus media sosial. Ini tentang bukan cuma quality control, tapi tentang kontrol dalam aspek yang lebih makro gitu. Kalau TV ada KPAI misalnya, kalau jurnalistik ada Dewan Pers misalnya, sehingga berita-berita yang keluar ini kan terkonfirmasi, teredit, ada redakturnya, ada pelaksana segala macam. Kalau media sosial ini kan nggak ada yang mengontrol ini. Siapa yang mau mengontrol misal kita sebutnya Instagram, TikTok, YouTube, nggak ada. Apakah Kemeninfo mengontrol? Saya pikir juga tidak. Jadi mereka ini, media sosial ini tidak ada yang mengontrol sehingga output beritanya pun bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, kalau sebuah media massa mainstream terjadi kesalahan pemberitaan lalu dikomplain, dia kena undang-undang dari Dewan Pers, yang itu non-fisik. Nah, beda sama medsos nih. Medsos kalau kena pemberitaan, katakan pencemaran nama baik atau hoax misal, berita-berita palsu, yang misal katakanlah mengandung SARA, gitu. Dia akan kena undang-undang ITE yang basically itu undang-undang fisik. Di penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut Pak Syarif sebagai yang juga sudah bergerak di media massa untuk digital, apa kira-kira mekanisme yang bisa mengontrol media digital ini, medsos ini? Seperti apa kita mengontrol? Apakah kita menyerahkan kepada masyarakat? Tidak, masyarakatnya yang mengontrol kan agak-agak sulit. Masyarakatnya pelangi sekali ini. Gimana kalau masalah ini? Ini emang fenomena media sosial ini saat ini apalagi sudah mengarah ke Gen Z ya. Nanti ada lagi Gen Y. Nah, memang nggak bisa dipungkiri. Nah, sekarang kita ini nggak bisa mencegah atau menjustifikasi bahwasanya oh ini nggak baik. Nah, kita lebih baik tuh mengarahkan lebih dini. Misalnya ada pelatihan tentang kalau teman-teman memang diwajibkan bermedsos terus. Ayo bermedsos. Bahkan kita selaku media konvensional, kita juga nggak mau ketinggalan. Kita harus bermedsos. Nah, untungnya medsos yang kita bawahi kan udah ada si leadernya yaitu media konvensional. Jadi silakan konsumsi. Kalau boleh dibilang makanan itu udah ada label halal. Tapi yang tadi dipertanyakan gimana tentang media sosial. Nah, untuk para pelaku medsos khususnya. Jadi yang tadi dibilang kita selaku media konvensional pasti ada yang menaungi yaitu Dewan Pers. Nah, Anda selaku pengguna media sosial harap think before posting. Jadi pikirin dulu sebelum posting. Karena rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus. Itu kalau udah kena share, memang di postingan kita hilang. Tapi di tempat orang udah dipegang semua itu. Nah, seperti yang mungkin kan orang sekarang cari-cari masalah itu gampang. Ya, contoh podcast ini dipotong bagian gak pas, kan kelar juga begitu. Nah, itulah media sosial. Nah, jadi kalau teman-teman bermedsos, silahkan bermedsos tapi yang bermanfaat. Nah, jika ada yang tidak bermanfaat ya itu kan kalau di media konvensional atau Dewan Pers itu kayak anak usia di bawah 12 atau 15 tahun itu di blur apa. Nah, medsos kan enggak. Darah juga kita nggak boleh. Nah, itu kita nggak bisa ngedrive, tapi kita bisa mengajarkan dia dari sejak dini, misalkan dari tingkat SMA, butuhnya pelatihan jurnalis, agar ke depan media sosial kita ini dijadikan suatu wadah
untuk membangun negeri. Nah, melalui bermedsos gitu, tapi bermedsos dengan hasil budayanya Indonesia gitu. Memang akhir ini agak-agak unik kalau kita telisik lebih dalam bahwa mungkin itulah bedanya zaman ini dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh informasi sangat terbatas. Ya. Cuma ide berkembang. Betul. Zaman ini informasi banjir. Tapi idenya mampet. Betul. Zaman dulu itu yang punya informasi adalah oligarki Ya. dan orang-orang menengah ke atas. Ya. Bergerak ke tahun 90-an, kalau mau tahu informasi ya nonton berita. Nonton berita. Sindo, Liputan 6, baca koran, ada breaking news segala macam. Kalau kita nggak nonton berita, kita nggak tahu apa-apa. Betul. Hari ini luar biasa, semua informasi banjir nih. Iya. Informasi, kalau bahasa kitanya, informasi sudah terdemokratisasi. Semua Iya. orang sudah punya informasi. Cuma sayang kalau yang saya lihat, idenya nggak berkembang. Informasinya cukup, ide nggak berkembang. Kebalikan dulu, Sultan Syahrir, Iya. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Bung Karno, informasinya nihil. Iya. Tapi idenya luar biasa gitu. Kalau menurut Pak Sarif, apa kira-kira yang membedakan antara dunia ide di zaman dulu di informasi yang masih minim dengan dunia ide hari ini yang informasinya sebenarnya cukup banyak gitu. Apa kira-kira yang menyebabkan mampetnya ide terutama di generasi Z ya, para pengguna medsos yang luar biasa nih 10 jam. 8 sampai 10 jam mereka di depan gadget gitu. Tapi kenapa idenya masih mampet? Pak Sarif, kira-kira apa tuh penyebabnya gitu? Mungkin kalau menurut kacamata saya itu kan dulu kita mungkin di usia-usia anak-anak, di usia remaja, terkadang terfokus. Misalkan terfokusnya tuh kita ada aktivitas luar lapangan. Ya. Nah itu kan ada fisiknya bergerak, terus ada pencapaian. Mungkin teman-teman yang di media sosial yang sekarang nih sama, cuman aktivitas geraknya yang berkurang, Ya. sehingga otak kanan dan otak kiri itu kadang-kadang nggak seimbang. Nah, memang dia kreatif, tapi cepet lelah. Ya, cepet lelah. Anak-anak sekarang, ya kalau kita kan dulu bisa jalan kaki berapa kilometer, Ya. apa segala macem. Ya mungkin sekarang yang diincar itu adalah instan. Nah, dibilang tadi ide dan kreativitasnya nih karena tadi dibilang banjir informasi. Kita buka handphone aja udah tahu dah di luar rumah ada apa. Betul. Jadi kita udah terlanjur dilayani. Betul. Dan kita mau kreasi udah duluan orang. Dengan orang. Nah, akhirnya dia udah bingung mau bikin apa dan ini the first time atau enggak gitu. Ya. Nah, itu sulitnya. Pasti kita contoh mau kita sekarang mau bongkar AC. Nah, itu ternyata kita searching di YouTube atau di Google atau apa, udah jelas ada. Gitu ya. Nah, terus kreativitas apa lagi gitu kan? Iya. Nah, palingan kita tadi dibilang dulu memang orang bikin buku ya udah selesai. Nah, kalau sekarang kita kuliah juga udah di note sama dosen. Iya. Saya mau jangan ada duplikat ya. Nah, berarti kan udah banyak sekali terjadi Iya. duplikat. Karena memang udah ada si Google dan YouTube. Nah, ide dan kreativitas ya udah dilayanin. Kadang adu cepat, tadi dibilang adu cepat. Karena contoh kayak hasil pertandingan bola semalam. Kita lupa nonton, tapi pagi itu udah orang setengah babak udah pada muncul. Terus kita mau kreasiin apa lagi? Iya. Karena sudah terlalu instan. betul, pandangan sekarang adalah gue udah tahu informasinya. Lu mau modifikasi seperti apa? Intinya udah dapat. Intinya udah dapat. Itu dia ya. Itulah yang membuat dia udah nggak pede sama dirinya, padahal ikut aja. Jadi lebih baik salah daripada nggak melakukan apa-apa. Jadi kan kadang-kadang gitu, ya kita paham. Waduh, ini udah ada yang duluan. Akhirnya mundur. Ya udah terbang-terbangan itu karena setengah babak 15 menit aja udah ada yang posting gitu kan. Iya. Udah ada yang golin satu udah. Terus apa gitu kan? Terus kita mau kreatifin lagi, udah nggak ada followernya, Iya. udah nggak ada viewernya, karena udah diambil orang. Di awal ya. Nah, beda dengan media konvensional tadi. Nah, kenapa harus tetap memberikan ide-ide cemerlang? Karena kita ada yang namanya analisa. Ada yang namanya in-depth, investigasi lebih dalam lagi. Nah, kalau media sosial ini kan, ya sudahlah. Ya, dia udah posting duluan. Iya lah. Udah. Dengan satu foto,
ditambah sedikit-sedikit grafis, informasi grafis, Udah. sudah cukup ya. Tapi Cukup. menurut Pak Sarif di era digital ini sudah semakin jarang orang nonton TV, Ya. media cetak sudah semakin hilang, Betul. tidak ada lagi langganan tabloid dan majalah. Betul. Menurut Pak Sarif, dari kacamata bisnis kita bicara, seperti apa nih masa depan media konvensional berbasis TV, radio, dan cetak? Katakan dalam 10 tahun terakhir, 10 tahun ke depan, tahun 2043 katakan, atau tahun 2033 nih, seperti apa masa depan media konvensional? Ini saya berharap ini selaku tren ya. Ya, Bukan menghilangkan. Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Jadi saat ini trennya digital. Nah, seperti yang dibilang, ada media TV yang udah jarang ditonton, media cetak yang sudah mulai ditinggalkan, terus media online yang baru muncul tapi kebanyakan. Karena semua orang bisa Ya, buka, bikin domain, cari, beli, jadi media. Walaupun beritanya, update-nya seperti apa. Jadi, ini juga perlu perhatian. Jadi, teman-teman harus paham. Media yang sebenarnya apa sih? Jangan sekedar, oh ada webnya, ada domainnya, berarti ini media. Jadi, kita pahamin struktur di dalam media. Mulai dari PT-nya yang berbadan usaha media. Terus ada dalamnya tuh divisi-divisi yang menguatkan media tersebut. Ada medsosnya, ada keuangannya, ada layoutnya, ada redaksinya, ada wartawannya. Nah itu harus kita perhatiin apakah media ini layak untuk dikonsumsi atau enggak. Nah karena kalau banyak sekali ya saya wartawan A, B, C, D, lu media kamu mana? Ini ada medianya. Kita lihat betul susunannya seperti apa. Terus kita lihat lagi literasinya. Ini medsosnya aman enggak? Ada cetaknya enggak? Itulah layak baru kita kerjasama. Kalau yang enggak itu kan repot karena saat ini udah hampir ada 4.000 berapa gitu. Banyak sekali. Nah, untuk yang si media sosial tadi, ya saya pikir tadi mudah-mudahan tren aja. Tren. Jadi suatu saat bisa balik lagi ke TV lagi, ke cetak lagi. Ya ini kan mirip-mirip kayak fashion. Ya. Terus mirip-mirip juga mungkin dulu Pak Haji Lutfi tahu, paham tentang maaf ada stasiun TV yang memang udah ditinggalkan. Tiba-tiba dia bikin gebrakan dan ramai lagi tuh ditonton. Ramai lagi. Karena programnya apa. Nah, kita harap tuh seperti itu. Gitu ya. Jadi media-media yang dianggap ditinggalkan ya mungkin nanti rebound, nggak tahu kapan. Karena orang mungkin jenuh juga akan media sosial terlalu banyak hoax atau kebenarannya. Kalau dulu kan ada yang mengasumsikan tuh orang pinter itu baca koran. Ya. Apabila di tangannya atau di rumahnya di langganan koran, wah ini orang pinter, seneng baca. Kalau sekarang nggak kelihatan. Iya. Antara pinter dan Nggak kelihatan. ya kan, dan nggak pinter itu sehari udah orang semuanya begini semua. Iya benar. Ya kan, yang susah itu di zaman media sosial sekarang ya. Ya saya harap mudah-mudahan hanya tren. Hanya tren ya. Nah jadi kita tunggu tren-tren berikutnya lagi. Mungkin ya dulu kita ngalamin juga zaman orang tua kita TV kena pajak, lagi hebat-hebatnya TV kena pajak zaman dulu. Iya. Akhirnya orang tua kita beli TV yang ada tutupnya. Ya kan? Nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Nah, ditinggal-tinggal, kayak sekarang, akhirnya terbuka TV gede-gedean. Ya gede-gedean. Makin dilihat-liatin. Gitu kan kalau dulu diumpet-umpetin. Sekarang dilihat-liatin. Wow, TV gua 56 in, TV lu 42 kalah, apa segala macam. Sunyi hitam. Nah, karena udah digital. Akhirnya dibeli lagi lah alatnya. Nah, alat itu kan mudah-mudahan ada booming-booming lagi. Lagi mudah-mudahan. Nah, karena ya tadi selama media memang benar-benar ada struktur organisasi yang layak dan itu mudah-mudahan terus bertahan. Mudah-mudahan makanya pada akhirnya masyarakat juga bisa memilih kan. Betul. Malah media yang qualified, Ya. media yang katakanlah media-media musiman, Ya, orang betul. juga pada akhirnya bisa melihat juga. Tapi kalau kita geser ke masalah ini, Pak Sarif, fenomena bahwa owner dan pemilik media ini juga pelaku politik. Ya. Nah, ini apakah
integritas media tersebut gitu, masih bisa dipertanggungjawabkan di ranah publik setelah pemiliknya adalah orang-orang partai yang kuat-kuat gitu. Yang kita khawatirkan adalah tidak adanya berita yang seimbang. Tentu ya kita tahu lah. Berat sebelah lah. Berat sebelah. Tentu kepentingan Big Boss ini kan harus dipegang. Ini seperti apa fenomena seperti ini? Ya kalau di tempat kita ini bukan sekedar media yang berbau politik. Urusan undang-undang, urusan kepentingan, urusan keputusan, semua ada unsurnya. Nah, jadi kita kadang juga kayak apa ya, kalau boleh dibilang kita menjauh dia mendekat, kita mendekat dia rangkul gitu. Nah, jadi kita butuh karena dia terkesan seksi dan kita dianggap sebagai PR-nya mereka lah. Nah, kadang syaratnya si orang tersebut, apalagi politikus, itu kan harus paham ilmu hukum. Dia pasti ada tim hukumnya. Harus paham ilmu media sebagai kampanyenya dia. Nah, media memang banyak sekali. Apalagi sekarang, apa sih tujuan media? Dia pasti buka untuk apa? Ya yang dicari ujung-ujungnya, politikus mana? Itu ya. Nah, politikus ujung-ujungnya ada pengusaha tambang mana? Pengusaha batubara mana? Nah, itu dia. Nah, terus kita mengimbanginya, ya tadi, mau profesional, ya kita mungkin kalau kita telaah, ujung-ujungnya oh ini gitu. Nah, kembali ke teman-teman redaksi. Jadi kita nggak membenarkan, tapi kita juga nggak menyerang. Nah, gimana kita secara netral menggambarkan bahwasanya kita juga kan yang sudah pernah terjadi itu pernah ada salah satu media saya nggak sebut di zamannya. Nah, setelah selesai juga itu media. Jadi media by project ya. Ya, nah jadi kalau ada di belakang kita politikus atau pengusaha besar, nah kita yang secara redaksinya harus mengkanter itu, jangan sampai masuk terlalu dalam. Iya, saya sengaja agak lebih dalam ke bagian ini karena kita tahun depan persis 14 Februari akan ada tahun politik. Iya. Seorang direktur utama sebuah media massa besar seperti Indopos gitu, tentu akan digandeng juga oleh banyak calon-calon anggota legislatif dan sebagainya. Yang namanya media ini kan harus berlayar di antara dua karang. Ya. Karang bisnis, Betul. karena di bawahnya ada yang kerja juga di situ, mereka Betul. punya keluarga. Yang di sini ada karang idealis. Ya. Integritas, idealisme, kebenaran, faktual, aktual. Betul. Bagaimana menurut Pak Syarif ini kita bisa berlayar di antara dua karang yang cadas ini, tapi perahu pers ini tetap bisa landing dengan mulus gitu, bisa soft landing gitu, jangan sampai crash landing di bagian itu. Karena terlalu idealisme juga, ya bullshit lah. Idealisme juga perut lapar. Betul. Mau apa kita kan pasti rasional. Betul. Tapi kalau kita selalu pada pendekatan bisnis sampai kita jual idealisme kita, itu nggak baik juga. Nggak baik juga. Pada akhirnya masyarakat akan menilai, Ya. wah ini nih media by project misalnya gitu. Menurut Pak Syarif, dalam konteks Indopos atau dalam konteks yang lebih luas lagi, apa kira-kira mesti nilai-nilai yang mesti dipertahankan para pers dan jurnalis ini menjelang tahun politik? Oke, jadi pandangan di tahun politik itu yang kita pahamin tadi, ini jangan sampai salah tindak gitu ya, dan jangan sampai merusak idealisme. Jadi kita selaku media yang dibilang pesta demokrasi nanti 14 Februari, aromanya udah mulai dari sekarang. Ya. Karena ini Februari. Nah, ini Februari juga di tahun 2023, pemilunya 2024. Ini udah mulai pendekatan.
Nah termasuk yang tadi dibilang, saya juga sama tim sudah mulai ini mapping. Kalian ke A, kalian ke B, kalian ke C. Tapi yang tadi dibilang, kalau straight to the point-nya adalah ya bullshit lah. Lu enggak kerja sama politik atau apa. Terus hati-hati akan idealisme lu terganggu ya. Nah, yang pertama kita pikirkan bukan soal itunya dulu. Yang pertama kita perhatikan dan kita tuju adalah konsumsi komunikasi politik itu agar sampai ke masyarakat tanpa hoak. Jadi mereka silakan bersosialisasi tentang program-program partainya, tapi kita yang bawa Ya, sebagai kendaraannya. Agar berita itu tidak hoak, agar tidak saling serang. Karena apa? Kemarin FGD saya di bulan 7 Februari kemarin. Nah itu saya sempat bicara, situ ada politikus ya beda warna juga, ada Garuda, ada Banteng gitu kan. Nah, itu saya bilang, nah itu kan tentang resesi ekonomi yang memang digadang-gadang tahun ini gitu. Ya. Nah saya bilang, ini nggak bakalan terjadi apabila elit parpol ya kan nggak saling bersikutan. Nah, elit parpol harus bergandengan. Nah karena ini ya boleh dibilang resesi atau enggak, sebenarnya gara-gara ada berantem tadi. Iya. Nah karena di tempat kita ini kan kasarnya sudah terkotak-kotakan. Yang tadi dibilang apa? Gimana posisinya? Kita kalau salah udah di kotak, oh no orangnya dia, oh ini orangnya dia. Nah makanya kita kasih secara profesional ada mapping parpol di teman-teman jurnalis dan redaksi. Kalian 6 orang ke sana, partanya ABCD, yang lainnya ke sini ABCD, agak berimbang semuanya. Iya, betul. Dan yang tadi kita bilang kepentingan apa misalnya cari makan apa pasti. Cuman yang kita utamakan adalah cari nilai berita, apa misi parpol tadi kita sampaikan dulu. Nah, secara tulisan, secara video maupun secara podcast. Iya. Itu dulu. Karena memang mutualisme kan itu. Betul, simbiosis antara mutualisme. seseorang yang memang mencari dukungan, Betul. dan media yang memang produsen berita. Ya, betul. Di sini kan sebuah apa ya? Kalau saya bilang nih sebuah alur gitu. Betul. Yang memang berjalan secara alamiah, ada pesta politik, ada media, ada rakyat. Ya. Nah, gitu. Seperti apa jalur dari calon kepada rakyat kan mesti ada media Betul. tengahnya ini nih. Betul. Nah, Betul. cuma yang kita khawatirkan kalau media ini tidak bisa mempertahankan idealismenya sehingga menyerang orang lain lalu mengedepankan si ini. Betul. Kalau kita masuk lagi ke media sebagai penyokong demokrasi, tentu Pak Sarif kan mengalami lah Yeah. perubahan media dari zaman ke zaman gitu. Secara umum, seperti apa tubuh media kita pada hari ini, baik massa maupun digital maupun medsos, terhadap sokongan media terhadap demokrasi itu sendiri? Seperti apa? Melalui demokrasi ini kan, pesta rakyat ini kan, yang pertama kita pikirkan jangan sampai salah konsumsi. Nah, jadi untuk para teman-teman atau para pencoblos nantinya, itu lebih baik mengkonsumsinya tuh dari media konvensional dulu, jangan dari media sosial dulu. Nah, apa sih kepentingannya media konvensional dengan si para elit politik gitu? Nah, kita kan yang tadi ada cover both side, terus di samping itu kita juga nggak bisa mentang-mentang misalnya ada kerjasama atau apa, kita nggak bisa juga yang namanya kerjasama kita itu misalnya kita kita bela yang kuning gitu, seranglah yang merah atau yang biru atau yang hijau, kita nggak boleh. Kalau mau kerjasama misalkan yang kuning, ya sudah, telaalah kuning gimana di branding secara baik dan benar. Tanpa harus menyerang. Tanpa harus menyerang elit sebelah, gitu. Nah terus
Karena kan sekarang itu ada Bawaslu kan, Badan Pengawas Pemilu atau KPU-nya juga udah jelas. Nah, itu kan dipantau betul kalau yang hard selling atau apa kan nggak boleh. Nah, tapi kan kita ini kan bukan soal langsung mengangkat si parpol itu apa segala macam. Ini tujuan kita adalah gimana tokoh ini atau partai ini layak untuk dijadikan pemimpin nantinya. Nah, itu biar masyarakat dulu nih kita. Jadi fokus pada sosok itu. Betul. Tanpa harus menyudutkan orang lain. Ya. Karena jujur aja, hari ini kita bisa memapping juga masyarakat. Betul. Oh, media ini punya ini. Betul. Jalurnya ini. Nah, karena udah banyak yang terbentuk seperti itu. Oh, media ini loh, dia jalurnya ini. Jadi kalau kita mau tahu tentang si A, ya kita baca media Betul. yang berafiliasi dengan si A gitu. Iya, maksudnya. betul. Akhirnya masyarakat juga bisa memapping sebenarnya. Iya. Nah, itu yang saya khawatirkan terhadap sokongan pers Iya. terhadap demokrat itu sendiri. Iya, iya. Akhirnya akan terjadi polarisasi, hate speech, Iya. yang sebenarnya ya dalam tanda kutip juga didrive oleh media. Betul. Sebenarnya. Jadi Betul. masyarakat ini terdrive oleh bacaan dia dari Iya. media, terbentuklah polarisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Betul. Tapi sumbu dan kompornya ini sebenarnya Udah ada dalangnya. dari dalangnya, dari media massa ya, dan atau media sosial. Iya. Karena saya sampai saat ini masih percaya bahwa media konvensional itu masih lebih kita percayai Betul. ketimbang media sosial. Sampai-sampai ada kalimat begini, media sosial yang membakar dunia, media massa yang memadamkannya. Karena media sosial ini kan nggak ada Betul. fit and proper test Iya, fungsinya. iya, iya. Banyak hoaxnya gitu. Betul. Kalau menurut Pak Sarif sekarang nih, sebagai masyarakat awam, ketika kita bicara, ketika kita baca sebuah berita, apa yang mesti pertama kita rasakan nih? Apakah kita harus curiga berita ini bisa benar bisa salah? Apakah kita langsung percayai apa adanya? Ataukah seperti apa nih masyarakat memahami sebuah berita? Terutama berita-berita politik, isu-isu agama nih. Tips lah dari Pak Sarif yang udah praktisi pers, gimana? Ya, nilai suatu berita itu kan harus ada bukan satu jalur ya. Kita harus lihat dari isinya. Iya. Dari isi pemberitaan itu ada yang dibilang, kalau boleh bilang kan cover both side. Jadi ada yang diberitainnya apa, terus yang diberitain misalkan tentang, ya maaf nih, ada berita misalkan salah satu parpol A, ya kan, diidentifikasi korupsi. Wah, baca judulnya udah menarik. Nah, kita nyari kebenaran kan nanti dia bilang. Nah, kita baca itu. Nah, ini kan harus ada yang namanya ada datanya. Nah, ada konfirmasi nggak? Nah, di dalam berita itu misalnya menurut ya kan Dewan Penasehat si partai A mengakui memang benar ada. Itu adalah media konvensional yang biasa lakukan. Nah, terus setelah itu ada lagi misalnya waktunya kapan, tempatnya di mana, kejadiannya apa, Fakta gitu ya. faktanya. Nah, yang kadang berita itu cuman judulnya menarik, tapi kalau nggak ada bawahnya tadi, Iya. nggak ada Cuma asumsi aja. Kita kan udah menyebut jelas-jelas. Menurut ya kan, para anggota partai A. Nah, ini harus ada konfirmasi dari partai A. Kita lihat dalamnya, ada nggak konfirmasi dari sana? Kalau nggak ada, ya belum layak dikonsumsi. Belum layak, ya. Nah, seperti itu. Jadi, Cuma kadang-kadang, mohon maaf nih, judul headline itu mempengaruhi banget masyarakat ya itu. Jadi masyarakat ini malas baca yang panjang, ditangkep headline-nya aja. Nah, kan bedanya media cetak berubah ke digital tadi yang Iya. udah dibilang zamannya digital. Kan yang dicari tuh clickbait. Ya. Jadi biar orang ngeklik gimana sih? Biar ke distract ngeklik. Iya. Nah, klik boleh. Udah simpul aja kita lihat simpulan. Terus kita cari itu ada konfirmasi dari apa narsum tersebut atau enggak. Kalau enggak ada, kalau berita wah
merugikan negara sekian. Wah, itu kompor semua itu. Ya, kompor semua. Nah, masyarakat ini kan harus tahu gitu loh. Ya. Karena medsos ini lagi-lagi ya, nggak ada yang mengontrol medsos ini. Ya. Kalau bukan masyarakat yang tinggi literasinya, kebakar semua kita ini. Ya. Kalau medsos itu jarang sekali konfirmasi. Ya. Ya karena kan dia banyak kan punya per orang, apa segala macem. Apalagi yang punya centang biru itu ya. Ya, Itu. verifikasi. Dan verifikasi sekarang juga sama aja, sudah mulai berbayar. Berbayar ya. Sudah mulai. Jadi kalau mau centang biru, kita ada biayanya sekitar 40 sampai 45. Nah, tandanya verifikasi tersebut kan bukan dari hasil. Iya. Bukan dari Dewan Pers juga. Ujung-ujungnya bisnis juga, Iya, gitu kan? Gitu. Karena menurut saya, dalam sekarang lebih makro, orang-orang yang mengendarai, katakanlah Instagram, YouTube, TikTok, lalu Facebook, dan segala macam ini di atas ini selalu mainin sensasi tanpa edukasi. Betul. Jadi yang muncul itu ya sensasi aja. Betul. Edukasi nggak ada di situ. Betul. Nggak ada. Itulah bedanya konven sama media sosial. Apa-apa yang lagi laku, nggak peduli edukasi atau enggak, keluarin. Betul. Yang penting laku. Karena di atas ini, the big father, katakan gitu nih, ini watching you gitu, ngelihat Iya, kita. iya. Dia lihat, oh ini lagi laku ini. Nah ini. Algoritmanya di main yang ini. Iya, Di main ini. Jadi masyarakat juga yang memang 10 jam mengkonsumsi itu lewat handphone gadget, ya terdistrak juga pada akhirnya. Karena Betul. emang yang dimunculkan itu. Saya nggak bisa lihat nanti, nggak bisa saya pahami nanti kira-kira buat Oktober, November, Iya. 3-4 bulan menjelang Februari, Iya. berita yang muncul di medsos ini luar biasa. Ini akan jadi kayak apa? Kalau masyarakat kita rendah literasinya, Betul. waduh, Betul. bisa konflik horizontal di bawah. Betul, ini. betul. Nah, ini yang menurut saya, di bagian ini, menurut Pak Syarif, apa peran yang nyata dari dunia PR jurnalistik untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan masyarakat dalam menyaring beritanya? Apa kira-kira sumbangsi media bagi masyarakat ini? Nah, untuk agar masyarakat tidak tersesat nantinya, itu kan ya nanti yang seperti Haji Lutfi bilang, ini video-video potongan 5 tahun lalu udah siap, Ya, siap banget tinggal ini. ngegelinding aja, tinggal Wah, ngegelinding. deng, mulai dari WhatsApp yang orang WhatsApp lama udah keluar lagi. Keluar lagi. Itu namanya tahun politik. Luar biasa nih. Nah, makanya tadi saya pernah bilang, media saya itu sekarang saya lagi drive, saya lagi benar-benar mapping. Jangan sampai keduluan orang mengkonsumsi yang medsos, Itu dia. yang nggak jelas, yang pembuat hoax. Nah, makanya kita duluan nih, selaku media konvensional, yang harus segera memberikan informasi. Jadi sama aja, sebuah gelas kosong, yang mana kita mengisi duluan? Ya. Fanta, Sprite, atau Coca-Cola. Kalau udah diisi Fanta, udah gak enak lagi diajar Coca-Cola. Benar nggak? Kecampur-campur. Nah, jadi harusnya media-media konvensional sudah mendrive itu, udah membuat nanti isunya itu layak dikonsumsi. Nah, makanya tadi kedekatan kita dengan parpol atau elit politik udah kita bahas dari sekarang. Sudah di mapping dari awal. Iya, agar nanti medsos yang berkeliweran udah nggak dianggap. Iya. Karena pemahamannya udah tadi saya bilang, gelas ada Fanta, ada Coca-Cola enak semua tuh. Cuman kalau udah diisi Fanta, Jangan campuran yang lain lagi. nggak menarik. Nah, ini siapa duluan yang isi gelas ini? Siapa duluan yang mengisi media sosial ini, baik konvensional maupun digital? Nah, kita selaku media konvensional, ya harapnya kita duluan. Ya. Nah, diharap juga para elit politik ya segera memberikan informasinya ke Media-media. media konvensional duluan, media mainstream duluan, agar masyarakat jeli nanti akan pemilu. Seperti itu. Iya, luar biasa ya, mudah-mudahan. Ini juga mungkin nanti kita arahkan juga nih, nanti ada Bawaslu, pihak kepolisian untuk bisa melihat, mengantisipasi berita-berita hoax dipagari dari awal. Betul. Karena siapa cepat aja sebenarnya. Ya. Siapa cepat aja itu. Tuh. Nah,
ya mudah-mudahan aja nanti seiring dengan tahun politik makin dekat, literasinya makin tinggi, masyarakat bisa memilah-milah mana berita yang hoax, mana berita yang benar, yang itu bisa jadi bahan pegangan kita. Betul. Karena masalah literasi ini gampang-gampang susah sebenarnya. Betul, betul. Kalau kita mau menangkal hoax, tingkatkan literasi. Iya. Cara ningkatinnya bagaimana juga masalah ini. Iya. Seperti apa cara meningkatkan literasi? 250 juta orang dengan negeri kepulauan begini saya rasa juga cukup sulit gitu. Saya pikir itu Pak Sarip. Oke. Terima kasih banyak. Terakhir, saya Nah, mau dengar mungkin closing statement, kalimat penutup dari Pak Sarip mengenai harapan, tantangan, dan segala hal. Khususnya Indopos nih, baru anniversary yang ke-12, Indoposko yang kedua. Secara umum mungkin Pak Sarip bisa memberikan advice, masukan kepada kita masyarakat umum yang menonton ini tentang bagaimana perkembangan dunia media plus bagaimana kita masyarakat bisa menyaring berita. Silakan. Oke, ya memang kita baru berulang tahun di yang ke-12 tahun sama yang kedua tahun Indoposko. Di situ kita punya tagline bisa. Bisa itu karena era pandemi yang sudah dihentikan, tapi kan ketinggalan kita 3 tahun itu luar biasa. Capek. Nah, maka itu kita harus punya spirit dengan tagline bisa. Kalau dipanjangin itu berbagi informasi seputar Anda. Nah, untuk para generasi milenial dan Gen Z, teruslah bermedsos, tapi yang membangun untuk negeri, untuk bangsa. Jadi, apabila kalian mau posting atau membuat konten, ya harap think before posting. Pikirin dulu sebelum diposting. Dan untuk masyarakat umum juga yang akan tahu informasi itu, atau yang tahu informasi tapi belum dibaca tuntas udah di-share aja. Nah, itu harus jelas dulu, dibaca detail semuanya. Ada yang namanya saring sebelum di-sharing. Jadi benar-benar diperhatiin nih beritanya dari mana, apanya seperti apa, baik buruknya gimana, baru silakan di-sharing. Kalau enggak ya sudah, ini pasti hoax. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarip. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan diskusi pada hari ini, luar biasa. Itulah pemaparan yang sangat luas dan tajam dari praktisi media yang sudah melambintang selama 10-20 tahun. Direktur Utama PT Indonesia Digital Post atau PT Indopos, Bapak Syarif Hidayatullah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.